Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, perhatikanlah dunia ini. Anda akan melihat kekayaan, Anda akan melihat istana-istana, Anda akan melihat jabatan-jabatan. Akan tetapi satu hari usia Anda jauh lebih mahal daripada seisi dunia. Satu hari usia Anda jauh lebih mahal daripada semua uang yang ada di seluruh bank dunia. Satu hari usia Anda jauh lebih mahal daripada istana-istana raja dan para presiden. Satu hari usia Anda jauh lebih mahal daripada jabatan-jabatan. Karena usia ini sangat berharga, maka jangan korbankan kecuali dengan yang lebih berharga dari usia itu. Dan hanya ada satu saja yang lebih berharga dari usia Anda, yaitu surga. Imam Ibn Hazm dalam kitab Mudawatun Nufus, beliau mengatakan seorang yang cerdas itu tidak akan mengorbankan usianya kecuali untuk surga. Jadi tarikan nafas Anda dengan subhanallah, hembusan nafas Anda dengan alhamdulillah, berarti Anda sedang mengorbankan waktu dan usia Anda untuk surga. Jemaah sekalian, alhamdulillah malam ini kita akan lanjutkan kembali kajian Asmaul Husna. Dan untuk malam ini insyaallah kita akan mengkaji nama Allah yang ke-70, yaitu Al-Wahhab. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha memberi. Ketika pada ayat 15 surat Fatir, Allah tegaskan hakikat manusia. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wahai kalian semua manusia, kalian semua adalah orang-orang fakir di hadapan Allah. Begitu fakirnya kita kepada Allah sehingga tidak satu pun butuh kita kepada Allah yang bisa dilepaskan. Seorang istri butuh kepada suami, tapi dia bisa melepaskan itu. Seorang prajurit butuh kepada komandan, tapi dia bisa melepaskan itu. Satu-satunya butuh yang gak mungkin Anda lepaskan adalah butuh Anda kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah katakan antumul fuqara'u ilallah. Kalian semuanya fakir di hadapan Allah, butuh kepada Allah. Butuh kepada Allah dengan kebutuhan-kebutuhan yang sama sekali satu pun tidak bisa dilepaskan. Nah, ketika Allah mensifati kita dengan kefakiran, maka Allah memperkenalkan diri dengan nama-nama.
Pertama, Allah mengatakan, aku adalah Al-Karim, yang maha pemurah. Aku pemurah karena tidak satu pun permintaan kalian akan tertolak di hadapanku. Itulah Al-Karim. Kemudian Allah juga memperkenalkan dirinya, aku juga Ar-Razzaq, maha memberi rezeki. Kemudian Allah juga mengatakan, aku adalah Al-Jabbar, maha menambal. Kemudian Allah juga mengatakan, aku adalah Al-Wasi', maha luas. Dan malam ini Allah juga mengatakan, aku adalah Al-Wahhab, maha memberi. Jadi Al-Karim, Ar-Razzaq, kemudian Al-Wasi', kemudian Al-Wahhab, satu lagi Al-Mannan. Ini semuanya kembali kepada makna memberi, tapi dengan pemberian-pemberian yang berbeda. Baik, ketika Allah memberi Anda sesuatu yang masih dalam ranah logika dan ikhtiar Anda, itu dinamakan Ar-Razzaq. Anda berdagang, itu adalah ikhtiar, lalu Anda kembali dengan untung. Untung ini pemberian Allah atas satu tindakan yang logis, bahwa Anda berdagang. Pemberian-pemberian Allah sehubungan dengan ikhtiar Anda, ini dimakan dengan Ar-Razzaq. Terkadang Allah memberi tapi sebagai ganti. Subhanallah, mayoritas pemberian Allah bukan pemberian murni, tapi pemberian ganti. Allah pernah mengambil sesuatu melalui musibah, kemudian Allah gantikan dengan yang lebih baik. Inilah Al-Jabbar. Al-Jabbar artinya Allah maha menambal. Allah maha menambal rasa takut dengan rasa aman. Allah maha menambal sakit dengan sehat. Allah menambal kekurangan dengan kelebihan. Allah maha menambal segala yang hilang dengan ganti. Ketika Anda duduk antara dua sujud, Anda mengatakan wajaburni. Ujuburni hubungannya dengan Al-Jabbar. Artinya wajaburni, ya Allah, tamballah aku. Maksudnya, tamballah segala yang menjadi kekuranganku. Nah, Anda jangan berpikir orang-orang yang kaya raya itu murni pemberian Allah. Bisa jadi itu pemberian dalam rangka mengganti. Saya pernah safar dengan seorang pejabat tinggi negara. Jabatannya tinggi, asetnya luar biasa. Saya coba bicara, Bapak cerita kehidupan dulu deh, biar saya bisa belajar. Dia pun mulailah cerita kehidupan dari sejak ia kecil sampai akhirnya dia menjadi salah satu direktur utama BUMN itu. Akhirnya saya berpikir, ya sudah, kekayaan memang pantas, jabatan memang pantas. Karena ternyata apa? Perjalanannya dari sejak anak-anak adalah perjalanan yang sangat melelahkan, perjalanan yang penuh dengan perjuangan. Sehingga kalau Allah berikan ia aset, Allah berikan ia jabatan, ini Jabbar, ini dalam rangka Allah menambal perjuangan yang sangat melelahkan ini. Ini dalam rangka Allah Subhanahu wa ta'ala membayar kelelahan yang sangat melelahkan itu. Makanya Anda jangan terlalu dengki dengan kelebihan duniawi orang. Anda nggak tahu apa yang Allah ambil dari mereka hingga kemudian Allah berikan sesuatu yang besar. Oh, si fulan ini kekayaannya luar biasa. Anda ingin kekayaan itu, tapi kalau misalnya Anda tahu bahwa kehidupan masa lalunya A, B, C, D, E, F, mungkin Anda pun nggak akan mau kekayaannya kalau Anda harus membayar dengan penderitaan yang sangat panjang. Nah, ketika Allah memberi untuk menggantikan, itu dinamakan dengan Al-Jabbar. Kemudian Al-Wasi juga Allah maha luas. Ini hubungannya dengan pemberian juga.
Pemberian Allah maha luas. Luas dalam arti tidak ada yang tidak dapat pemberian Allah. Kalau pemberian Anda itu sempit, satu RT pun tidak dapat pemberian Anda. Pemberian Anda dengan kekayaan yang tak seberapa, mungkin hanya untuk 100 orang saja. Oh, betapa sempitnya pemberian Anda itu. Tapi Allah Al-Wasi' maha luas. Luas ilmunya, luas rahmatnya, luas pemberiannya di langit, di bumi. Setiap detik Allah tidak pernah berhenti memberi, dan milik Allah tidak berkurang sama sekali. Itulah Al-Wasi'. Baik, malam ini adalah nama Allah Al-Wahhab. Allah maha memberi. Apa Al-Wahhab ini? Terkadang pemberian-pemberian Allah itu sudah tidak logis lagi. Pemberian-pemberian Allah itu benar-benar sudah di luar ikhtiar kita. Ini dinamakan Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah kata sifat, kata kerjanya adalah wahaba, kata perintahnya adalah hab. Rabbi habli minas salih. Rabbana hablana min azwajina. Jadi dari kata sifat Al-Wahhab dikembangkan, muncullah kata perintah hab. Ya Allah, berikanlah kami. Kalau Anda mengkaji Al-Quran dalam hubungannya dengan nama Allah Al-Wahhab, Anda akan melihat semua pemberian Allah dengan namanya Al-Wahhab adalah pemberian di luar logika dan di luar ikhtiar. Ambil contoh dalam surat Ali Imran. Nabi Zakaria alaihi salam telah berusia hampir 100 tahun. Istrinya pun berusia nyaris 100 tahun juga. Sang suami sudah renta dan seorang istri sudah bertahun-tahun lalu menopause. Hitung-hitungan logika, tidak mungkin lagi mereka punya keturunan. Nabi Zakaria tetap menginginkan keturunan itu, tapi dia tahu keturunan ini bukan lagi berhubungan dengan Ar-Razzaq. Karena Ar-Razzaq itu pemberian-pemberian Allah dalam hal-hal yang masih rasional dan masih dalam ranah ikhtiar. Maka Nabi Ibrahim minta anak, minta keturunan, tapi bukan dengan Urzukni Ar-Razzaq, tapi dengan Al-Wahhab. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, Hunalika da'a Zakaria rabbah, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibatan innaka sami'ud du'a. Rabbi hab. Hab ini adalah kata kerja, kata perintah dari Wahhab. Rabbi habli, ya Allah, berikanlah aku min ladunka, dari sisimu, zurriyatan tayyibah, keturunan yang baik. Apa hasilnya? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Maka sewaktu Zakaria alaihi salam sedang salat di mihrab, malaikat datang mengatakan, wahai Zakaria, kegembiraan, kau akan punya anak. Dan Allah sendiri yang menamai anakmu dengan Yahya. Apa arti Yahya? Yahya artinya adalah hidup. Karena dalam perjalanan rumah tangga, istri Nabi Zakaria ini hamil, gugur. Hamil, gugur. Hamil, gugur. Sehingga ketika sekarang ini ada kabar gembira istrinya akan hamil, Allah sendiri menamai calon bayi itu dengan Yahya. Tenanglah hati Nabi Zakaria. Karena Allah menamainya dengan Yahya, berarti ini nggak akan gugur. Allah menamainya dengan Yahya dan ini nggak akan wafat dalam usia kecil. Perhatikan jemaah sekalian, ketika Zakaria alaihi salam meminta anak, tapi menggunakan hab atau al-wahhab, apakah dia mendapatkan anak saja? Tidak. Dia dapatkan anak. Anak itu seorang nabi.
Bahkan seorang Rasul, dia padahal hanya minta anak, tapi anak sekaligus Nabi, sekaligus Rasul. Jadi coba Anda bayangkan, ketika Anda meminta kepada Allah dengan nama Allah Al-Wahhab, Allah akan memberi lebih daripada permintaan Anda. Zakaria alaihissalam minta anak, Allah berikan anak, yang kemudian menjadi Nabi, kemudian menjadi Rasul. Betapa dahsyatnya meminta dengan hab ini. Saya berikan Anda contoh kedua. Nabi Ibrahim alaihissalam juga diuji oleh Allah dengan kemandulan. Sudahlah usia Nabi Ibrahim lebih 85 tahun belum punya anak. Begitu juga dengan istrinya Sarah radhiyallahu anha, juga tidak punya anak. Jadi punya anak dengan usia seperti ini bukan lagi sesuatu yang logis, itu bukan lagi sesuatu yang masih bisa diikhtiarkan. Maka Nabi Ibrahim tidak lagi minta anak dengan urzukni, ya Allah rezekikan aku dengan anak. Bukan. Nabi Ibrahim sekarang meminta anak dengan Al-Wahhab, dengan kata hab. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan aku anak yang saleh. Yang saleh artinya yang baik. Fisiknya baik, pikirannya baik, akhlaknya baik, agamanya baik. Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang baik. Satu permintaan dari seorang hamba yang tidak punya hitungan logika lagi untuk punya anak. Satu permintaan dari seorang hamba yang tidak punya ikhtiar lagi untuk punya anak, maka dia tidak meminta dengan Ar-Razzaq, dia meminta dengan Al-Wahhab. Rabbi habli minas salihin. Kembali Allah nampakkan betapa dahsyatnya meminta dengan Al-Wahhab, maka Allah berikanlah Nabi Ibrahim tidak sekedar anak, tapi seorang nabi, tapi seorang rasul juga. Bahkan keturunannya pun Nabi Rasul. Beliau adalah Nabi Ishak, kemudian juga Nabi Ismail. Nabi Ismail seorang anak, seorang nabi, seorang rasul, dari keturunannya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ishak seorang anak, seorang nabi, seorang rasul. Dari Nabi Ishak ini muncullah Yakub, dari Yakub ini muncullah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi ketika Anda telah meminta dengan nama Al-Wahhab ini, Anda akan dapatkan lebih dari yang diminta tersebut. Dalam surat Sa'ad, seorang nabi yang juga meminta kepada Allah dengan Al-Wahhab adalah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa, Rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku. Wa habli mulkan, dan berikanlah aku kekuasaan. La yanbaghi li ahadin min ba'di, satu kekuasaan yang tidak pernah ada lagi sampai kiamat. Hanya aku yang memiliki kekuasaan itu sampai kiamat. Innaka antal wahhab. Aku meminta bukan karena engkau Ar-Razzaq, tapi karena engkau adalah Al-Wahhab. Apa hasilnya jamaah sekalian? Allah berikan Sulaiman alaihi salam kekuasaan dengan wilayah geografis seluruh dunia 100%. Bukan hanya kekuasaan terhadap manusia, tapi juga kekuasaan terhadap jin, terhadap binatang. Kendaraan sang penguasa Sulaiman alaihi salam bukan lagi Mercedes-Benz, tapi kendaraannya adalah angin. Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amri. Kami berikan kepada Nabi Sulaiman kendaraan berupa angin yang akan menerbangkannya kemanapun dia akan pergi. Dia hanya minta kekuasaan dengan nama Al-Wahhab. Hasilnya apa? Dia dapatkan yang jauh lebih besar daripada permintaan. Kekuasaan dengan wilayah geografis seluruh dunia, kekuasaan terhadap manusia, jin, bahkan binatang,
kekuasaan dengan kendaraan yang sangat luar biasa. Jamaah sekalian, perhatikan, saya lihat jamaah sekalian, nabi-nabi kalau Anda amati ya, doanya para nabi semuanya doa yang super santun. Apa yang dimintakan Sulaiman kepada Allah adalah kekuasaan yang sesungguhnya pemilik kekuasaan itu adalah Allah. Bukankah Allah menamai dirinya dengan Malik? Allah juga menamai dirinya dengan Malik. Allah juga menamai dirinya dengan Malik. Jadi Allah itulah penguasa yang sesungguhnya. Tapi Sulaiman ingin kekuasaan bahkan terhadap dunia secara utuh. Ini permintaan yang sangat besar. Maka sebelum permintaan ini disampaikan, terlebih dahulu beliau minta maaf. Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah aku. Aku akan meminta sesuatu yang sangat lancang. Aku tidak minta kekuasaan, tapi kekuasaan yang tidak akan pernah ada lagi di muka bumi. Ya Allah, ini lancang, ampunilah aku. Innaka antal wahhab. Aku meminta permintaan selancang ini karena aku tahu engkau adalah al-wahhab. Karena aku yakin engkau adalah al-wahhab. Engkau maha memberi. Maha memberi, maha memberi. Makanya aku minta sesuatu yang luar biasa. Karena engkau jauh lebih luar biasa daripada permintaanku. Baik. Jadi Bapak semua yang saya hormati, kesimpulan, kalau Anda renungkan nama-nama Al-Wahhab dalam Al-Quran, ataupun derivasi Al-Wahhab dalam doa-doa, pengembangan kata Al-Wahhab dalam doa-doa, akan Anda temukan satu fakta bahwa Al-Wahhab dengan segala derivasi katanya hanya dihubungkan dengan permintaan-permintaan yang tidak logis, hanya dihubungkan dengan keinginan-keinginan yang sudah di luar ikhtiar. Oleh sebab itu, keinginan Anda yang sudah tidak logis lagi, tapi Anda tetap ingin, tidak dalam ikhtiar lagi, tapi Anda tetap ingin, sekarang mintalah itu dengan nama Al-Wahhab. Kecuali yang mustahil itu jangan minta. Ya Allah, jadikanlah aku seorang nabi. Oh, itu udah nggak mungkin. Ya Allah, ubahlah aku jadi malaikat. Itu udah nggak mungkin. Tapi sepanjang keinginan Anda itu bukan sesuatu yang mustahil, tidak sesuatu yang berlawanan dengan kebijaksanaan Allah, betapapun hitungan logika itu mustahil, ingat mustahil itu hanya dalam ikhtiar manusia. Dalam kekuatan Allah itu tidak ada kata mustahil. Saya lihat yang bikin kita gelisah dengan kehidupan ini adalah kita terlalu berlama-lama melihat persoalan besar kita. Mestinya jamaah sekalian, ini persoalan besar saya, ini keinginan besar saya. Semakin Anda berlama-lama melihat persoalan dan keinginan besar, itu akan membuat Anda semakin pesimis, semakin tersiksa. Bukan begitu seorang mukmin. Sebesar persoalan Anda, sebesar keinginan Anda, lihat persoalan itu beberapa saat saja. Selebihnya lihatlah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Maha Kuat. Ternyata Allah ala kulli syai'in qadir. Ternyata Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab. Apabila keinginan besar Anda ini Anda lihat 2 detik saja, lalu kemudian Anda lihat Allah Al-Wahhab, Allah ala kulli syai'in qadir, Allah Al-Qawi, Allah Al-Ghani, percayalah, keinginan besar Anda ini seketika menjadi nampak kecil dengan kekuatan Allah. Jadi keinginan besar Anda itu menjadi besar karena Anda melihatnya dengan kemampuan kecil Anda. Kenapa Anda tidak melihat keinginan besar Anda dengan kemampuan besarnya Allah? Kenapa Anda enggak melihat persoalan besar Anda dengan pertolongannya Allah? Jadi inilah hal-hal yang sangat menggelisahkan kita dalam hidup. Kita diuji dengan persoalan, lalu kita paksakan kemampuan kecil kita untuk persoalan tersebut. Hasilnya apa? Pesimis, hasilnya gelisah, hasilnya nggak bisa tidur. Agama nggak ngajarin Anda begitu. Allah Tabaraka wa Ta'ala, percayalah, akan menjatuhkan Anda ke dalam sejumlah persoalan, ke dalam sejumlah ujian. Kenapa?
Allahu Akbar. Seberat-beratnya ujian, ridholah. Jangan tatap ujian Anda itu dengan kebencian. Kenapa? Tidak ada yang paling membersihkan hati Anda lebih dari ujian. Tidak ada yang paling membersihkan hati Anda kecuali ujian. Sekiranya Allah beri. Tidak ada ujian. Bengkak hati kita ini dengan sombong. Sombong hati kita, takabur hati ini jamaah sekalian. Tapi datanglah ujian, ternyata saya nggak mampu. Datanglah ujian, ternyata uang saya nggak seberapa. Datang ujian, ternyata saya ini lemah. Ternyata itu tujuannya Allah. Allah banting Anda dalam ujian agar Anda sadar, saya ini lemah, saya ini miskin, saya ini nggak mampu, saya ini bodoh. Itu yang Allah ingin pesankan kepada Anda melalui ujian tersebut. Makanya saya katakan tadi, mungkin sholat ini tidak membersihkan takabur Anda jamaah sekalian. Ya, mungkin tilawah Al-Quran itu pun tidak membersihkan ujub Anda. Makanya Allah tempatkan Anda dalam ujian, kekuatan Anda semuanya patah dalam ujian itu. Uang Anda tidak ada manfaatnya dalam ujian itu. Sampai akhirnya mengatakan, aku udah nggak berdaya. Allah mengatakan, hambaku itu yang kuinginkan. Kau sadarkan dirimu bahwa kau tak punya daya. Sehingga engkau tidak lagi takabur, tidak lagi sombong dengan yang ada. Makanya sebab itu saya katakan jamaah sekalian, seberat-beratnya ujian, ridholah. Jangan melihat ujian itu dengan benci. Karena saya ulangi, tidak ada yang paling membersihkan hati kita lebih dari ujian. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, Al-Wahhab, Allah Subhanahu wa taala Maha memberi. Apakah setiap orang yang memberi dinamakan Wahhab? Anda memberi, dia memberi, saya memberi, kita memberi. Apakah orang-orang yang memberi ini dinamakan Wahhab? Tidak. Imam Ghazali rahimahullah taala dalam tafsir Al-Wahhab, beliau mengatakan Allah itu Al-Wahhab karena 3 hal yang hanya ada pada Allah dan tidak ada pada selain Allah. Pertama, Allah itu Al-Wahhab karena Allah Subhanahu wa taala Maha memberi dalam segala keadaan. Dalam keadaan apapun Allah Maha memberi. Anda hanya bisa memberi kalau pas lagi ada uang. Tidak ada uang Anda nggak bisa memberi. Nomor 2, Anda bisa memberi kalau hati lagi mood aja. Uang banyak, hati Anda nggak mood, Anda pun nggak memberi. Jadi pemberian Anda itu benar-benar situasional. Anda bisa memberi dalam satu kondisi, kondisi lain Anda nggak bisa. Makanya Anda tidak dinamakan Wahhab. Tapi Allah Azza wa Jalla, apakah Allah Maha memberi situasional? Oh tidak. Di segala situasi, di segala kondisi, pemberian Allah tidak pernah berhenti. Makanya dinamakanlah Allah itu Al-Wahhab. Alasan kedua kenapa Allah dinamakan Al-Wahhab, fi jami'in ni'ami mutlaqan. Pemberian Allah itu segala-galanya. Pemberian Anda tidak lebih dari materi. Anda bisa ngasih saya uang, Anda bisa ngasih saya kendaraan, Anda bisa ngasih saya rumah. Tapi lebih dari materi Anda nggak bisa ngasih saya. Bisakah Anda memberikan sehat kepada orang yang sakit? Nggak bisa. Bisakah Anda berikan bahagia kepada orang yang gelisah? Nggak bisa. Bisakah Anda memberikan hidayah kepada anak yang malas ibadah? Nggak bisa. Bisakah Anda mengubah anak durhaka menjadi anak berbakti? Nggak bisa. Makanya Anda tidak dinamakan Wahhab, karena pemberian Anda itu hanya dalam satu kamar kecil, ruangan kecil. Pemberian yang sifatnya materi, hanya sampai di situ Anda bisa memberi. Sementara Allah Azza wa Jalla, Allah Maha memberi segala-galanya. Dialah yang Maha memberi segala yang bersifat materi. Dialah yang Maha memberi segala yang bersifat keimanan. Dialah yang Maha memberi istiqamah. Dialah yang memberikan sabar. Dialah yang memberikan syukur. Dialah yang memberikan sehat. Dia yang memberikan segala-galanya. Maka dinamakanlah Allah Al-Wahhab. Ini alasan kedua. Alasan ketiga Allah dinamakan Al-Wahhab karena Allah memberi bukan untuk dapat timbal balik. Kalau Anda memberi pasti untuk timbal balik, nggak mungkin tidak.
Cuman yang memberi dari kalangan manusia ini dua macam. Kalau Anda orang yang ikhlas, pemberian Anda untuk timbal balik dari Allah. Tapi mereka-mereka yang tidak ikhlas, pemberian mereka adalah untuk timbal balik duniawi. Aku kasih kau sembako tapi coblos aku dalam ujian, dalam pemilu. Orang-orang yang tak ikhlas itu pemberian mereka untuk timbal balik dunia. Tapi orang-orang yang ikhlas, pemberian mereka adalah untuk timbal balik akhirat. Tapi ada enggak orang yang memberi bukan untuk timbal balik? Enggak ada. Makanya Anda tidak dinamakan Al-Wahhab. Allah itu Al-Wahhab karena Allah memberi bukan untuk dapatkan timbal balik dari manusia. Jadi Imam Ghazali mengatakan hanya Allah sang pemberi yang bergelar Al-Wahhab. Walaupun Anda dermawan sekecamatan, sekabupaten, senegara, Anda tidak dinamakan Wahhab. Saya ulangi alasannya 3. Allah Maha memberi di segala situasi dan kondisi. Nomor 2, Allah Maha memberi segala-galanya yang lahir dan yang batin. Nomor 3, Allah Maha memberi bukan untuk satu timbal balik. Karena 3 alasan ini, maka hanya Allah saja yang memberi yang digelari dengan Al-Wahhab. Baiklah jamaah sekalian, penulis kita di sini mengatakan Al-Quran menyebutkan Al-Wahhab 3 kali saja. 3 kali saja. 2 kali di dalam surat Sad, 1 kali dalam surat Ali Imran. Di dalam surat Sad ayat yang ke-9 Allah berfirman, am indahum khazainu rahmati rabbika al-aziz al-wahhab. Apakah mereka-mereka ini menguasai perbendaharaan kasih sayang Allah yang maha perkasa lagi maha memberi? Coba perhatikan ayat ini. Allah sebutkan Al-Wahhab bergandengan dengan Al-Aziz. Al-Aziz artinya Allah maha perkasa, Al-Wahhab artinya Allah maha memberi. Penggandengan Aziz dan Wahhab, perkasa dan memberi, ini memberikan isyarat Allah memberi dengan keperkasaan sehingga tidak ada yang tidak bisa diberikan oleh Allah. Allah memberi dengan kemahaperkasaan sehingga tidak ada yang tidak bisa diberikan oleh Allah. Anda memberi dengan keterbatasan, dengan kelemahan, makanya lebih banyak yang tak bisa Anda beri ketimbang yang bisa Anda beri. Tapi Allah maha memberi, aziz, dengan kemahaperkasaannya, maka tidak ada yang tidak bisa diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nomor 2, masih di dalam surat Sad, Allah menyebutkan Al-Wahhab. Dalam surat Sad itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Nabi Sulaiman, Rabbi ghafirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku. Surat Sad, saya lupa nomor ayatnya. Ayat 35. Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli mulkan, berikan aku kekuasaan, la yanbaghi li ahadim min ba'di, yang tidak akan pernah ada lagi setelah aku, innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha al-wahhab. Nomor 3 itu letaknya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan gelincirkan hatiku, jangan gelincirkan hati kami. Setelah engkau berikan kami hidayah, jangan tergelincir lagi. Wahab lana min ladunka rahmah, berikanlah kami kasih sayangmu, innaka antal wahhab. Jadi Al-Wahhab dalam ayat ini sehubungan dengan permintaan hidayah agar hati tidak tergelincir. Kenapa? Tergelincirnya hati kita tidak dalam kekuasaan kita. Masuk waktu itu. Ya, kita ajan dulu sebentar.
Lanjut atau langsung sholat? Oh ya boleh. Berapa menit? Oh ya wes. Baiklah Bapak sekalian, ayat 8 dalam surat Ali Imran, bahwa Anda meminta agar hidayah yang telah Allah berikan, jangan lagi Anda tergelincir di atas hidayah itu. Rabbana la tuzigh qulubana. Doa dalam ayat ini terus menerus diulang-ulang Abu Bakar sewaktu beliau menjadi seorang khalifah. Karena di zaman beliau terjadi gerakan murtad yang sangat besar. Di zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, gerakan murtad itu cuma 3 gerakan saja. Gerakan murtad dari suku Bani Hanifah dipimpin oleh Musailamatul Kadzdzab. Kemudian gerakan murtad yang dipimpin oleh Al-Aswadul Ansi. Lalu gerakan murtad yang dipimpin Tulaihatul Asadi. Hanya ini 3 gerakan murtad di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu muncul gerakan murtad sebanyak 7 gerakan. Dan per satu gerakannya bukan anggotanya 10, 100, bukan, ribuan itu. Nah, di zaman Umar radhiyallahu anhu gerakan murtad itu cuma 2 atau 3 gerakan saja. Nah, karena di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu gerakan murtad ini luar biasa, makanya setiap kali beliau berdoa tidak pernah beliau lupa membacakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Karena hati ini gampang sekali tergelincir kalau tidak dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Gampang sekali tergelincir. Ramadan kemarin 10 hari terakhir kami diajak untuk umrah 10 terakhir Ramadan. Ada jamaah umrah Indonesia yang meninggal di dalam lift. Ucapan belasungkawa pun macam-macam. Hampir semua mengatakan Masya Allah, husnul khatimah, meninggalnya Ramadan di tanah haram 10 terakhir lagi. Subhanallahil azim, ternyata kawannya mengatakan ini meninggalnya bunuh diri, bukan husnul khatimah, ini meninggalnya bunuh diri. Tahu dari mana bunuh diri? Saya kan temannya sekamar dengan dia. Ceritanya beliau ini adalah pengasuh pesantren yang melakukan banyak kasus pelecehan seksual. Sehingga dia melarikan diri dari Indonesia dengan cara ambil visa umroh 3 bulan. Rupa-rupanya 2 hari lagi dia harus pulang ke Indonesia dan polisi siap jemput di bandara. Itu dia nggak kuat. Nampaknya dari Indonesia dia sudah persiapkan bunuh diri itu. Dia mungkin udah punya hitung-hitungan ya. Kalau di Indonesia bunuh diri dosa besar dan yang nyolatin juga orang ya kayak begitu. Tapi kalau bunuh diri di tanah haram dosa besar, tapi yang nyolatin satu Masjidil Haram kan gitu ya. Mungkin hitung-hitungannya seperti itu, saya nggak ngerti juga. Akhirnya dari Indonesia dia udah siapkan tablet A dalam jumlah yang sangat besar. Lalu kemudian sampai di tanah haram dia ngerasa ini 10 terakhir, saatnya saya harus menuntaskan perjalanan hidup. Dimakanlah tablet ini banyak sekali dan akhirnya mati di lift. Salah seorang santrinya perempuan, udah ibu-ibu, itu ngomong ke saya, waduh, saya aja termasuk orang yang pernah diraba-raba sama dia. Gitu. Hubungannya dengan kajian kita bicara soal pengasuh pesantren, konon juga hafal Quran. Intinya dia faham Islam melebihi kita, tapi hatinya digelincirkan oleh Allah dengan perempuan. Hatinya digelincirkan oleh Allah dengan perempuan. Jadi betapa mudahnya hati ini tergelincir.
Anda ketemu uang, kalau 5.000 Anda nggak tergelincir. Tapi kalau sampai 5 miliar, oh, bisa Anda tergelincir. Anda ketemu perempuan, kalau perempuan ini mungkin nilainya nilai A, itu mungkin Anda nggak tergelincir. Tapi kalau nilainya A+, itu bukan soal usia itu ya. Syahwat itu bukan soal usia, soal perempuan. Ada perempuan, ada usia, ada syahwat. Jadi maksud saya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ketergelinciran hati Anda sangat mudah. Lalu ketergelinciran hati ini di luar kuasa Anda. Di luar kuasa Anda sama sekali. Laki-laki dalam kisah tadi, bahwa ia tergelincir dengan santri A, santri B, sampai puluhan santri. Puluhan santri, anggaplah puluhan, karena itu bertahun-tahun kasusnya. Sampai kasus pertamanya saja udah punya anak sampai banyak itu. Jadi dia kan punya Al-Quran, dia ngerti agama, tergelincir juga. Apalagi model saya, apalagi mungkin model Anda juga. Hafalan Quran kita cuma 2 liter lebih dikit, sholat kita juga 5 sendok lebih dikit. Betapa gampangnya kita tergelincir jamaah sekalian. Anda tahu nggak, Anda naik kendaraan sampai di jalan raya, anak naik motor nyalip Anda ndak pakai sopan santun, tergelincir hati Anda itu. Anda kejar tuh anak muda Anda lampang begini, keluar kau sini, keluar nama-nama binatang sudah. Ya Allah, Anda tergelincir, hati Anda tergelincir. Kenapa ndak sabar? Kenapa ndak sabar? Saya lihat jamaah sekalian ya, cerita di Indonesia, seorang suami membunuh istri dengan cara digorok, dibacok. Seorang ayah kemarin menggorok putrinya ke SMP. Inilah kalau hati itu sudah tergelincir, ini yang hal terjadi. Akan terjadi hal-hal seperti itu. Dan Anda jangan merasa aman. Oh, kalau saya aman. Kata siapa Anda aman? Anda tertutup kemungkinan besok terjadi persoalan, akhirnya Anda gantung diri. Bisa itu. Itu gampang sekali. Ingat, su'ul khotimah itu peluang semua orang. Kalau Allah tidak jaga Anda dengan hidayah. Makanya doa ayat 8 surat Ali Imran ini jangan sampai Anda lupakan. Setidaknya sekali sehari semalam berdoa kepada Allah dengan hati yang benar-benar takut. Rabbana la tuzigh qulubana. Kadang-kadang kita doa tuh nggak ada ekspresi hati jamaah sekalian. Rabbana la tuzigh qulubana, hatinya ndak pakai takut. Kenapa hati Anda nggak berekspresi? Mestinya hati Anda mengekspresikan takut saat Anda berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Percayalah, hati Anda enggak tergelincir karena Allah Subhanahu wa taala menjaga. Setiap detik Allah lepaskan penjagaannya dan hancurlah sudah. Karena gampang hati kita ini tergelincir. Nah, untungnya Allah ajarkan kita doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Dan di antara kuasa dan kasih sayang Allah ini termasuk doa yang banyak dihafalkan oleh orang-orang. Saya yakin orang-orang yang korupsi, orang-orang yang berzina, orang-orang yang membunuh, semuanya jarang membacakan doa itu. Nah, jadi karena ketergelinciran hati ini peluang kita semuanya, maka doa ini jangan sampai Anda lupa. Ya, demikian kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.